Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1091 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Info spoiler kali ini sangat singkat, karena leakers hanya memberikan 3 informasi, yaitu Luffy melawan Kizaru, Zoro melawan Rob Lucy, dan minggu depan libur. Sepertinya, chapter kali ini akan berisi banyak adegan pertarungan, sehingga panel percakapan akan lebih sedikit. Ini menandakan bahwa pertempuran besar di Pulau Egghead sudah resmi dimulai. Kalau untuk Gorosei Saturn, belum ada tanda-tanda dia terlibat pertarungan. Mungkin dia baru akan mulai bergerak ketika keadaan sudah tidak terkendali, jika nanti Rob Lucy dan Kizaru kalah dan pasukan Angkatan Laut dipukul mundur. Nah, saat itulah baru Gorosei Saturn akan mulai beraksi. Jika itu terjadi, tentu Luffy, Zoro, dan yang lain sudah mulai kelelahan karena mereka sudah bertarung habis-habisan. Di sisi lain, Gorosei Saturn masih dalam keadaan prima karena dia belum bertarung sama sekali. Akan menjadi tantangan yang cukup berat bagi Luffy dan kawan-kawan jika Gorosei Saturn sampai turun tangan. Kembali ke spoiler kali ini, akan ada 2 pertarungan besar yang terjadi, yaitu Luffy melawan Kizaru dan Zoro melawan Rob Lucy. Untuk Luffy melawan Kizaru, kita memang sudah menduga itu akan terjadi, karena dalam chapter yang lalu, Luffy sudah merasakan ada kemunculan sosok yang kuat, dan tentu itu adalah Kizaru. Saat itu, Kizaru menggunakan teknik Yata no Kagami untuk masuk ke Pulau Egghead. Masuknya Kizaru ke pulau dapat dirasakan oleh Kenbun Choku Haki Luffy, yang sepertinya jangkauan Haki Luffy ini memang mencakup satu pulau. Kizaru pun langsung bentrok dengan Sentomaru yang sudah pasang kuda-kuda dan bersiap menahan serangan Kizaru. Sentomaru mampu menahan tendangan Kizaru, namun itu hanya bagian awal dari pertarungan saja. Secara keseluruhan, kekuatan Kizaru jauh melampaui Sentomaru. Para pasifista Mark III yang berada di sekitar Sentomaru memang akan membantunya, tapi itu tidak akan berpengaruh banyak. Terbukti dari spoiler kali ini, Kizaru sudah berhadapan dengan Luffy, yang mana artinya Sentomaru sudah berhasil dikalahkan. Leakers juga memberitahukan bahwa ini adalah chapter yang buruk bagi para penggemar Sentomaru. Ada 2 kemungkinan, antara Sentomaru terluka parah dan sekarat, atau mungkin Sentomaru benar-benar sudah dihabisi oleh Kizaru. Kizaru memang sudah berkata bahwa dia adalah budak korporat, dia hanya mengikuti perintah dari atasan. Jadi, meskipun dulu Kizaru dan Sentomaru sangat dekat, tapi berhubung saat ini mereka adalah musuh, maka Kizaru tidak akan segan menghabisi Sentomaru. Kizaru juga berkata bahwa dia tidak bisa melindungi orang yang meneliti abad kekosongan, yang artinya meskipun dia akrab dengan Vegapunk, tapi di Pulau Egghead ini dia tidak segan akan menghabisi ilmuwan jenius itu. Kemudian, ada pertarungan Zoro melawan Rob Lucy. Ini cukup tidak disangka, karena kita tidak mengira bahwa pertarungan ini akan terjadi. Dulu, ketika di Water 7, Zoro sempat bentrok dengan Rob Lucy. Namun pada saat itu, Zoro kalah telak dari Rob Lucy, karena memang perbedaan kekuatan mereka sangat jauh. Pada saat itu, kekuatan Rob Lucy sebesar 4000 Douriki, sedangkan kekuatan Zoro mungkin tidak jauh dengan Kaku, yaitu 2200 Douriki. Nah, di Pulau Egghead ini, kita akan melihat apakah Zoro sudah melampaui Rob Lucy atau belum. Zoro sekarang sudah menjadi jauh lebih kuat dibanding dulu. Dia sudah menguasai 3 jenis haki dan mampu melapisi serangannya dengan Haoshoku Haki, yang mana itu merupakan tingkat yang cukup tinggi dalam penguasaan haki. Dia juga sudah mendapatkan pedang yang sangat kuat, yaitu pedang Enma, dan dalam perang Wano, dia mampu mengalahkan tangan kanan Kaido, yaitu Ki. Dengan berbagai peningkatan kekuatan Zoro itu, tentu saat ini Zoro jauh lebih kuat dibanding dulu. Di sisi lain, Rob Lucy juga sudah bertambah kuat. Beberapa chapter yang lalu, dia diperlihatkan bentrok dengan Luffy. Luffy juga langsung memasuki mode Gear 5, yang artinya dia pasti merasakan bahwa Rob Lucy memang sangat kuat. Tidak cukup jika hanya menggunakan Gear 4, sehingga Luffy langsung memasuki mode Gear 5.
Itu cukup masuk akal karena memang terlihat bahwa Rob Lucy sudah mencapai tahap awakening. Dalam wujudnya itu, terlihat juga ada asap hitam yang mengelilingi pundak Rob Lucy, mirip seperti asap putih yang mengelilingi pundak Luffy, hanya berbeda warna saja. Jadi, bisa dilihat kekuatan Rob Lucy dalam mode awakening ini memang sangat kuat. Namun, bentrokan itu dimenangkan oleh Luffy, karena jelas kekuatan Nika jauh lebih kuat dibanding Awakening Rob Lucy. Luffy dalam mode Nika mampu mengalahkan Kaido, jadi jelas perbedaan kekuatan mereka sangat jauh. Nah, di pertarungan Zoro melawan Rob Lucy ini, kita akan melihat apakah Zoro cukup kuat untuk mengalahkan Awakening Rob Lucy, atau justru Zoro tetap kalah seperti saat di Water 7 dulu. Jika Zoro bisa mengalahkan Rob Lucy, maka itu berarti peningkatan kekuatan Zoro jauh lebih besar dibanding Rob Lucy. Perlu diingat bahwa Rob Lucy juga pasti berlatih dengan keras, karena itulah dia mampu mencapai tahap Awakening. Kekalahannya dari Luffy dulu memotivasinya untuk menjadi lebih kuat lagi. Hasil dari pertarungan Zoro melawan Rob Lucy di Egghead ini akan membuktikan siapakah yang memiliki potensi lebih tinggi, apakah Zoro atau Rob Lucy. Dari chapter lalu, gelagat dari Rob Lucy memang sudah sangat mencurigakan, bahkan dia sampai membocorkan informasi di laboratorium kepada Kizaru. Ternyata kecurigaan itu terjawab dalam chapter ini, yang mana Rob Lucy bertarung melawan Zoro. Ada beberapa kemungkinan apa tindakan dari Rob Lucy yang membuat Zoro bertarung melawannya. Pertama, Rob Lucy mencoba membebaskan para Serapi. Tentu jika itu terjadi, maka Zoro akan langsung bertindak. Jika Serapi melepas, Rob Lucy bisa memerintahkan mereka untuk menargetkan bajak laut topi jerami, atau dia bisa memerintahkan para Serapim pergi ke kapal angkatan laut di pelabuhan. Dan di sana, Saturn akan memberikan perintah mutlak kepada para Serapim, karena seperti yang kita tahu, otoritas Gorosei untuk memerintahkan Serapim lebih tinggi dari para Vegapunk. Jadi para Vegapunk tidak akan bisa menghentikan mereka lagi. Kedua, Rob Lucy ingin membebaskan York dan membawanya kepada Gorosei Saturn. Rob Lucy sudah tahu bahwa Gorosei membutuhkan York untuk menciptakan lebih banyak Mother Flame. Mendapatkan York juga adalah salah satu alasan Gorosei Saturn datang ke Pulau Egghead. Jika Rob Lucy bisa membawa York ke hadapan Gorosei, maka kekalahan Rob Lucy dari Luffy kemarin mungkin bisa dimaafkan. Ketiga, Rob Lucy menyelinap masuk ke ruangan tempat Vegapunk berada. Dia berniat ingin langsung menghabisi Vegapunk. Tentu jika itu terjadi, Zoro akan menghentikan Rob Lucy. Itulah beberapa hal yang memicu terjadinya bentrok antara Zoro melawan Rob Lucy. Rob Lucy ini memang sangat keras kepala dan terdoktrin oleh pemerintah dunia. Sehingga meskipun kemarin dia sudah bernamai dengan bajak laut topi jerami, dia masih bisa melakukan kerusuhan seperti ini. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1091. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.